Korea Selatan dan Korea Utara sering menunjukkan konflik mereka ke publik internasional. Padahal kedua negara yang terletak di semenanjung Korea memiliki sejarah sama, yakni berada di bawah dinasti Joseon selama kurang lebih 500 tahun. Kekuasaan dinasti Joseon berakhir saat Jepang menduduki wilayah Korea sejak 1910 hingga 1945. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua menumbuhkan semangat orang Korea untuk memerdekakan diri dari segala bentuk penjajahan. Di titik inilah perpecahan di Korea terjadi hingga membuat Korea terbagi menjadi dua, yakni Korea Utara dan Selatan. Seperti diketahui, kedua negara di semenanjung Korea itu tidak pernah akur dan selalu bermusuhan. Lantas, bagaimana sejarah perpecahan keduanya? Kala itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan Uni Soviet secara perlahan terus bergerak maju ke Korea. Tentara Uni Soviet yang terus memborbardir pertahanan Jepang di Korea membuat Amerika Serikat ketakutan, sebab AS saat itu tidak memiliki pangkalan militer di Korea. Mendengar Uni Soviet telah berhasil masuk ke Korea dan menghancurkan pertahanan Jepang, AS yang tak ingin Uni Soviet menguasai semenanjung Korea sepenuhnya, kemudian menyarankan pembagian sementara wilayah kekuasaan dua negara tersebut di Korea. Pemisahan ini hanya bersifat administratif dan Korea akan disatukan kembali di bawah pemerintahan baru. Pihak AS lantas mengusulkan paralel 38 atau garis lintang 38 derajat LU setelah melihat peta Korea. Mereka memastikan jika batas pemisahnya cukup menonjol dan Seoul berada di wilayahnya. Usulan tersebut lantas disetujui oleh Uni Soviet. Kapitalisme AS dan komunisme Uni Soviet yang lambat laun mempengaruhi kedua wilayah tersebut membawa perubahan besar bagi Korea di kemudian hari. Pada tahun 1947, PBB mengadakan pemilihan pemerintahan di bagian utara dan selatan Korea. Namun pemilihan ini tidak berjalan lancar karena Uni Soviet memblokir sistem pemilu di bagian utara Korea. Hal ini semakin diperkuat dengan diangkatnya Kim Il-sung sebagai Kepala Republik Demokratik Rakyat Korea atau DPRK oleh Uni Soviet. Sedangkan di bagian selatan, Syngman Rhee didukung oleh Amerika Serikat untuk menjadi pemimpin Republik Korea atau ROK. Setahun kemudian Uni Soviet dan Amerika Serikat sepakat menarik pasukannya dari semenanjung Korea. Pertempuran antara bagian utara dan selatan pun sering terjadi, khususnya di daerah batas pemisah. Pada pertengahan 1950, DPRK beserta Uni Soviet menyerang ROK untuk menjadikan kedua wilayah ini satu di bawah ideologi komunisme. PBB lantas tidak tinggal diam. AS beserta pasukan 15 negara lainnya datang ke Korea Selatan sebagai bala bantuan. Pertempuran pun berakhir dengan gencatan senjata yang akhirnya memunculkan zona demilitarisasi. Meski pertempuran telah berakhir, Korea Selatan dan Korea Utara tak pernah akur sekalipun, bahkan hingga saat ini.